Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam, Hong Wilaheng Mas Tonomo Sidam Sekaring Baun Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja Astungkara, syukur alhamdulillah. Puji Tuhan kita hari ini tetap diberikan keselamatan. Karena yang selamat itu, yang harus selamat hati kita, bukan badan kita. Badan kita cukup dengan rokok dan kopi dan makan dan minum sudah sehat ya. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, saya akan membahas tentang makna, tentang madep mantep manembah marang Gusti. Di dalam doa-doa kuno, orang Jawa mesti menyampaikan tentang hum, adalah ho dan mo. Kalau hong berarti ho dan ngo, berarti depan dan belakang. Kenapa hum? Ho itu hu Allah. Mo itu madep marang Allah. Madep manembah, madep mantep manembah mering ilahi. Jadi di dalam ajaran Jawa sudah dijelaskan bahwa madep mantep manembah mering ilahi itu hati, bukan badan. Maka ketika hati kita selalu dalam tidur, kita manembah, dalam makan kita manembah, dalam bekerja kita manembah, maka yang terjadi hati kita ini adalah sumber kotor menjadi suci. Jadi sufi itu suci dan fitrah. Jangan menggunakan framing-framing teoritik. Tapi kalau kita melihat sosok orang yang katanya sufi, keluarganya tidak pernah bisa dilayani dengan baik, belum pernah mencuci bajunya istri dan anak tiap hari, belum pernah memasakkan untuk istri dan anak, belum pernah ke pasar untuk belanja istri anak, apalagi bekerja itu menjadi kewajiban. Maka yang terjadi masih ada kemelekatan sifat sombong, sifat riya, sifat dengki. Jangan ditanya bahwa hum itu sendiri perintah kepada hati kita. Ada kenapa ketika ada kata mo, madep mantep manembah itu karena kita sudah diajarkan dalam setiap mo, agomo, a iku aku, go iku gurumu, mo iku madepo. Jadi mo itu madep mantep manembah marang guru sejati ini aku ingsun sing sejati, Allah itu sendiri. Jadi agama ini sebenarnya adalah memegang sebuah konsep tentang bagaimana hati itu selalu menyebut, manembah itu menyebut nama guru sejati kita anal haq. Allah atau Sang Yang Widi, Allah atau Sang Yang Toib, bolehlah terserah. Karena saya sampaikan bahwa saya menyamblaskan bahwa seluruh agama dan keyakinan itu benar. Tapi manusianya lah yang menambah-nambahi ritual itu sehingga lama-kelamaan manusia itu semakin menjauh dari Tuhan karena unsur ritualistik, unsur praktek syariatnya yang ditambahi semakin rumit. Tuhan tidak butuh kita hafal kitab. Tuhan itu butuh kita itu membaca kitab kita yang asli badan, apakah sedih, apakah sombong, apakah takabur, apakah dengki, dan macam-macam. Itu sebenarnya bahwa tugas manusia, orang, ini tugasnya orang, di muka bumi sudah selesai, dimakamkan. Tapi tugas manusia dalam kehidupan kita apakah bisa, kalau sudah mati ya nggak bisa menunjukkan apa-apa. Jadi ketika hidup, itu sendiri, kalau kita tidak menunjukkan Sang Al-Masih, Tuhan yang Maha Kasih Sayang, Tuhan yang memberikan dan mengajarkan kita cinta kasih yang sesungguhnya. Nah, Tuhan apa? Kalau Tuhan kita masih pikiran, yaitu Tuhan yang kotor. Karena pikiran kita itu ya sakarpe dewe. Ya apa carane ketika sumama pada saat hari-hari ini Idul Fitri lalu mertua mati yang diributkan warisan.
Sedangkan dia tidak pernah melakukan apa-apa. Yang diributkan kesenangan. Bukan menghadap kepada Sang Yang Tunggal. Sang Yang Menang. Saya menjelaskan ini karena saya ingin cintalah. Cinta saya kepada Sang Yang Tunggal itu betul-betul harus nyata. Cinta saya kepada manusia, cinta saya kepada Tuhan itu nyata. Bukan lalu dikatakan hablum minan nas, hablum minallah. Nas itu menungso sing kudu eling marang Allah. Nek wong wis eling lungguh rokokan. Yuk dipahami bahwa waktu kita ini hidup ini sementara, yang langgeng itu adalah kehidupan untuk berulang-ulang. Kalau nanti pada waktu yang sementara ini kita rusak, maka jangan berharap kita langgeng. Bisa saja kita dirubah bentuk kita menjadi burung, perkutut, kucing, wedhus dan sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Rahayu Sagung Dumadi.